Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islam aqidah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Malikul maliku hadiran abada. Adrikni amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Iqomah UIN yang saya hormati dan Allah muliakan. Pada abad 18 di Jerman diselenggarakan forum ilmiah untuk mengkritisi ajaran Islam. Para filosof dan ilmuwan ternama pada saat itu turut hadir memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengkritisi ajaran Islam. Tampil mewakili umat Islam adalah Syekh Muhammad Abduh. Dan Syekh Muhammad Abduh mampu mematahkan seluruh argumentasi dan pernyataan para filosof serta ilmuwan yang merendahkan nilai-nilai ajaran Islam. Tak satu pun argumentasi mereka yang mampu mengalahkan argumentasi Syekh Muhammad Abduh. Tetapi ketika Joseph Ernest Renan bertanya, yang diawali dengan pujian yang sejujur-jujurnya, berkata kepada Syekh Muhammad Abduh, "Wahai Abduh, aku akui kesempurnaan ajaran Islam yang engkau sampaikan, kesempurnaan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Aku akui kesempurnaannya secara ilmiah. Tetapi pertanyaannya, di mana kini kesempurnaan ajaran Islam itu diamalkan? Di mana kesempurnaan Al-Quran itu kini diamalkan? Di mana kesempurnaan Al-Hadis atau As-Sunnah itu kini diamalkan?" Syekh Muhammad Abduh tertunduk malu, berlinang air mata, karena sulit mengeluarkan jawaban untuk menunjukkan di manakah komunitas yang masih komitmen mengamalkan kesempurnaan Al-Quran dan As-Sunnah itu. Sampai akhir pertemuan ilmiah itu, Syekh Muhammad Abduh tidak memberikan jawaban. Satu abad kemudian, para akademisi dari George Washington mengadakan penelitian ilmiah. Mereka menurunkan nilai-nilai luhur Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak kurang dari 200 nilai-nilai luhur itu yang mereka sebut sebagai Islamicity Index. Diadakan penelitian pada 200 negara. Ternyata dari 200 negara itu, ranking pertama yang mampu dan mau mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya adalah Selandia Baru atau New Zealand. Ranking berapakah Indonesia yang mayoritas Islam itu? Indonesia menempati posisi ke-40 pada awal abad 19. Yang kita semua tahu, pada awal abad 19 itu, para da'i kita, para masyayikh kita, demikian luar biasa keilmuan dan pengamalannya. Entah urutan keberapa jika hari ini dilakukan riset lanjutan. Tidak heran, itu pula yang melatar belakangi ditulisnya sepucuk surat berbahasa Arab oleh Syekh Basuni Imron, imam besar untuk kerajaan Sambas, bertanya tentang kenapa meskipun mayoritas muslim di suatu negara, tapi tidak berdaya, bahkan dijajah oleh umat yang beragama lain. Surat itu sampai ke Syekh Rashid Ridho, dan Syekh Rashid Ridho melanjutkannya ke Syekh Arsalan. Syekh Arsalannya menjawab, dan jawabannya itu sangat ilmiah,
Jawaban itu kini sudah menjadi buku. Limadza ta'akharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Mengapa umat Islam tertinggal dan mereka maju? Inti jawabannya adalah karena mereka maju meninggalkan ajarannya, sedangkan Islam tertinggal karena meninggalkan ajarannya. Selama umat Islam masih jauh api daripada panggang dari ajaran Islam, dari Al-Quran maupun sunnahnya, maka kita tidak memiliki kemampuan yang luar biasa yang disebut dengan al-islamu ya'lu wala yu'la alaih. Sehingga kalau kita perhatikan Al-Quran, tidak ada perintah orang kafir masuk Islam. Baik itu kafir tekoseng, malingseng, tungtung jin ataupun siliang tai. Tetapi dalam surah Al-Baqarah ayat 208 Allah memerintahkan agar orang yang beriman masuk Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kepada Islam kafah. Islam yang kafah ini sering menjadi perdebatan dan diskusi. Pertama, kalau kita baca tentang Islam kafah itu, Islam yang kafah adalah Islam yang mampu mengisi hidup berislam itu dengan 3 aspek. Akidah, ibadah, dan akhlaknya sesuai dengan Islam. Pada aspek akidah, tertancapnya tauhidullah, baik dari sisi asma, sifat, maupun af'al Allah dan zat Allah. Karena materi ini sudah disampaikan pada syahadah ilahiyah, ahdul fitri fi alamir ruh. Ketika lahir ke bumi ini, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi dalam keadaan fitrah atau suci karena membawa tauhidullah. Dikuatkan dengan adzan dan qomat yang diperdengarkan pada telinga sebelah kanan dan qomat pada telinga sebelah kirinya. Lalu ketika balita diajari sama ibu bapaknya, diajari sama kakak-kakaknya, diajari sama guru-gurunya tauhidullah. Bukankah ketika mengajar anak di bawah 5 tahun agar dia pandai membaca, kita perkenalkan huruf Latin. Huruf pertamanya adalah huruf alif, huruf pertamanya adalah huruf A, dan kalimat Allah ketika ditulis dengan huruf Latin, huruf pertamanya adalah huruf A. Sesungguhnya ketika mengajarkan A, tidak terhenti pada A, tetapi kita sedang mengajarkan Allah. Ketika kita mengajari pada anak-anak balita huruf-huruf hijaiyah atau huruf Arab, huruf pertama yang diperkenalkan pasti huruf alif, dan lafaz Allah ketika dituliskan dengan aksara Arab atau huruf Arab, huruf pertamanya adalah huruf alif. Alif berarti mengajarkan Allah. Demikian pula ketika kita mengajari mereka berhitung, angka pertama yang kita perkenalkan adalah angka 1. Karena Allah adalah ahad, Allah itu esa, Allah itu satu yang tidak berbilang. Setelah 1 adalah 2, karena kita mengenal syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 1 dan 2 ketika digandengkan membentuk angka 12, dan huruf la ilaha illallah jumlahnya ada 12 huruf. Sesuai dengan Arkanuddin, 6 rukun iman, 5 rukun Islam, dan ihsan 1. Mengajarkan angka 1 dan angka 2 mestinya mengajarkan kita kepada diri kita dan di luar diri kita prinsip-prinsip tauhidullah. Maka buku-buku para alim ulama di Nusantara ketika menulis buku-buku keagamaan akan dimulai, kalau fikihnya, bahkan seluruh para alim ulama Islam ketika memulai tulisan fikihnya akan memulai dengan bab toharoh, bab kebersihan. Ketika membahas tasawuf atau torikat, bab pertamanya adalah bab taubat. Berbahagialah orang yang punya dosa dan kesalahan, dia akan tergerak untuk membersihkan segala dosa dan kesalahannya. Celakalah orang yang merasa suci tidak punya dosa dan kesalahan, maka dia tidak akan tergerak untuk membersihkannya. Kalau kita sadar kendaraan kita kotor, kita akan tergerak hati untuk membersihkan kendaraan itu. Tapi kalau kita tidak menyadari kendaraan kita kotor, maka kita tidak mungkin membersihkannya atau mencucinya.
Kalau kita sadar pakaian kita telah kotor, maka akan tergerak hati, rasa dan raga kita untuk mencucinya. Tapi kalau kita sadar pakaian kita masih bersih, maka kita tidak mungkin tergerak untuk membersihkannya. Maka yang paling berbahagia adalah watbi sayyi'atal hasanata tamhuha, diikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, berakhir pada husnul khatimah. Yang kedua, Islam yang kafah, Muslim yang mampu menegakkan muamalah dalam bentuk hablum minallah, dalam bentuk hablum minan nas, yang diperagakan ketika kita sholat, diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, hablum minallah, dan akhir sholat itu mengucapkan salam sambil kita nengok ke arah kanan dan nengok ke arah kiri. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanih wa yadihi. Sehingga akhir sholat itu mengingatkan agar kita pandai membangun hablum minanas. Selain itu hablum minal alam, kita teringat satu sejarah ketika baginda Nabi dengan sahabat Abu Bakar migrasi dari Mekah ke Yasrib, menetaplah di Jabal Sur. Para sejarawan sepakat menuraikannya ketika Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq masuk ke Jabal Sur, fi gor sur, tidak ada ranting yang patah, tidak ada daun yang rusak, burung yang bertelur pun tidak terganggu dengan kehadiran beliau, bahkan jaring laba-laba pun tidak rusak dengan kehadiran beliau. Ini yang disebut dengan Islam yang kafah. Yang bahasa ayat lainnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena kita tidak menyadari itu sepenuh hati, sesempurna jiwa, maka Allah kirim paket kepada kita untuk menegur dan mengingatkannya. Kita takut dengan virus COVID-19. Sesungguhnya begitu lama manusia sudah menjadi virus bagi makhluk lain. Bukankah kalau kita mendekat ke kolam, di kolam itu ada ikan yang sedang riang gembira berenang dengan teman-temannya. Begitu mereka menyadari ada manusia di pinggir kolam, mereka lari terbirit-birit menyembunyikan raganya karena tahu dan merasakan kehadiran manusia sebagai virus buat ikan. Ketika kita masuk ke kebun, di atas pohon banyak burung yang sedang terbang riang gembira, berkicau satu dengan yang lainnya. Begitu menyadari ada manusia di bawah pohon itu, lalu mereka terbang setinggi-tingginya, lari sejauh-jauhnya, seolah-olah burung itu sedang mengatakan manusia adalah virus buat kehidupannya. Gunung dengan pohonnya menjadi tidak aman karena ada virus manusia dengan keserakahannya. Tempat-tempat air pun jadi tidak aman karena menjadi tempat komersil yang dibangun oleh manusia. Sehingga manusia sudah lama menjadi virus buat tanah, buat air, buat pepohonan, buat udara, bahkan buat makhluk sekitarnya. Kalau kita hari ini takut dengan virus, sesungguhnya umat manusia sudah lama menjadi virus makhluk lainnya. Karena itu Islam selain membangun hablum minallah, hablum minan nas, juga hablum minal alam, membangun relasi positif kepada alam yang dicontohkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, dari sisi ibadah, Islam yang kafah adalah setiap dimensi ibadah yang kita lakukan tercapai 3 hal, yaitu isi, esensi, dan substansi. Isinya diatur oleh fikih. Solat yang kita laksanakan diatur oleh fikih. Ini masalah ta'abudi, bukan masalah ta'akuli. Bila kaifa, tanpa bertanya lagi mengapa, tinggal melaksanakan. Isi. Esensinya, aqimus sholah lidzikri, tegakkan solat untuk ingat kepada aku. Ada mahasiswa yang sedang belajar filsafat, tidak mau solat, dia katakan ketika adzan cukup ingat Allah. Yang sholat saja belum tentu ingat Allah, apalagi yang tidak sholat. Lapar saja tidak hilang dengan ingat makan, mesti makan. Ada pembuktian dari sebuah ruh cinta. Ketika kita cinta kepada Allah, Allah memerintahkan sholat, pasti akan tergerak untuk melaksanakannya. Bahkan jauh lebih itu akan dilaksanakan. Substansinya, sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Seluruh ibadah
bagi yang muslim kafah tercapai isi, esensi dan substansi dari ibadah itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik serta kemudahan kepada kita semua. Setelah beriman kepada Allah, kita bisa masuk kepada Islam secara kafah. Bagaimana caranya? Dijawab dalam Al-Qur'anul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, laksanakan segala perintahnya, jauhi segala larangannya, karena takwa merupakan mustika yang paling indah dalam menghiasi hidup dan kehidupan. Takwa merupakan ajimat penyelamat dari segala kesesatan. Takwa merupakan benteng yang paling kokoh dan perisai dari segala godaan setan. Itu akan tercapai jika yang ketiga diamalkan, wa kunu ma'as-shadiqin, dan bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Kita sama-sama bergerak melangkahkan kaki ke majlis taklim, jauhi majlis taklajim, dekati al-mukarram, jangan dekat dengan al-mugarong. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.